apa kabar? Kembali lagi di channelnya WIB, waktunya investasi Bitcoin. Hey! Nah, kita kemarin kan yang episode kedua ada ngulas-ngulas ya tentang pendapatnya CEO Thrift.co.id ya, ada Bang Gabriel Ray mengenai gimana sih masa depan dari Bitcoin. Dan dia bilang, ya siapa yang tahu ya, saya bukan peramal, kalau saya tahu udah kaya raya saya, itu yang paling aku ingat ya. Oke, baik lagi bersama Cassandra ya di sini, dan di episode ketiga kali ini kita punya tamu spesial. Tapi sebelum itu Cassandra mau ingatin dulu ya tentang undian berhadiah. Ada 30 kaos bertemakan Bitcoin dan juga voucher 2 juta rupiah Bitcoin ya. Itu yang bisa kalian dapatkan. Wih, nah caranya gimana nanti? Kalian bisa langsung aja cek di description box di video ini. Dan pengundiannya itu akan kita undi di hari Jumat tanggal 23 Juli 2021. Oke, ini sedikit dulu ya tentang narasumbernya, ngasih tahu dulu nih untuk hari ini. Jadi kita kedatangan kalau dari Zoom ya kan. Ada Bang Raymond Sutanto ya, as a chairman ZipMax Indonesia ya. Nah, lahir dari keluarga pengusaha FMCG, membuat Bang Raymond ini sangat memahami tantangan yang mesti dihadapi produk baru di berbagai kawasan. Nah, sebelumnya juga, Bang Raymond ini bekerja di properti, jaringan retail, dan mendirikan startup minuman kemasan ya Bang ya? Di Indonesia pastinya ya, udah ada tersedia di Indonesia. Terus juga Bang Raymond percaya bahwa investasi mestinya dapat diakses dengan mudah oleh siapapun, semudah membeli air. Benarkah seperti itu ya? Terus juga di masa lalu produk investasi tidak mudah untuk diakses ya. Oleh karena itu ia merasa hal ini perlu diubah. Bang Raymond telah memperjualbelikan Bitcoin sejak 2012. Sejak saat itu ia menyadari bahwa aset kripto dapat dimanfaatkan sebagai alternatif investasi. Seluruh pengalaman itu membuat Bang Raymond ini menjadi sosok yang tepat membawa ZipMax menjadi salah satu platform jual beli aset kripto di Indonesia. Oke, terus juga ini kita kan nanti bakal bahas topiknya itu tentang meneropong masa depan pasar kripto di Indonesia. Masih seputaran itu pastinya ya. Oke, apa kabar nih Bang Raymond? Iya, baik-baik. Gimana nih, Cassandra? Iya, dengar ini lagi PPKM gini, apa aja nih kegiatannya? Kayak memang di rumah aja ya? Iya, di rumah aja sih. Kita juga harus do our part untuk supaya pandemi ini bisa cepat selesai ya. Jadi kalau misalnya semua orang nurutin peraturan gitu kan, jadi jangan sampai spread lagi ya. Betul. Supaya cepat turun deh ya angka. Yang penting dia diikutin aja dulu ya, biar Diikutin cepet. aja. Terus kayak Cassandra nih kan juga anak-anak event ya, sedih gitu loh Bang Raymond nggak bisa nge-event. Pada akhirnya mempelajari yang seperti ini juga supaya bisa kerjain di rumah gitu ya kan. Iya. Terus ini ya, kita sebelum masuk ke topiknya, cerita dulu dong boleh ya Bang Ray tentang ZipMax ini sendiri sebenarnya itu apa, mungkin untuk para wali kripto yang belum tahu nih ya kan, jadi supaya tahu sih ZipMax itu apa sebenarnya gitu. Oke, jadi ZipMax itu adalah digital asset exchange yang didirikan dari 2019 dan kita fokusnya di jual beli aset kripto dan kita juga akan berkembang ke aset digital lainnya. Jadi tujuan kita adalah supaya aset kripto ini bisa dibeli di segala segala macam masyarakat dan seluas-luasnya lah ya, dan seaksesibel mungkin. Yang tadi dibilang beli itu harus beli sesuatu investasi harus segampang beli sebotol air. Nah itu benar banget gitu. Jadi investasi itu dulu kelihatannya barrier to entry-nya tinggi ya. Untuk masuk ke saham mungkin modal harus lebih besar, untuk harus udah punya account, harus KYC yang bagaimana, dan kayaknya tidak begitu aksesibel. Kita maunya investasi itu aksesibel buat semua orang, karena time in the market lebih penting dari timing the market ya. Berapa lama kita berinvestasi dan seberapa muda kita mulai berinvestasi itu lebih penting daripada
timing the market. Ini udah rendah belum sih? Udah rendah saya beli. Nah, itu nggak gitu penting gitu kalau kita lihat jangka panjang, di jangka waktu yang lebih panjang. Oke, berarti memang siapapun ya, jangan Iya, menganggap investasi itu susah gitu. Di zaman sekarang kayaknya anak-anak kuliah bahkan mungkin anak SMA udah pada mulai coba-coba investasi gitu kan. Apalagi sekarang ya seperti yang kita tahu ya, kripto lagi hits-hitsnya sih dari awal tahun kemarin, akhir tahun kemarin ya. Ibaratnya kayak duduk di kafe di mana-mana udah buka laptop, bukanya itu juga, itu yang ngecek-ngecek apa namanya sih candle-candle itu ya kan. Terus iya. Zipmax ini ada di mana aja nih? Maksudnya cuma ada di Indonesia atau ada di luar negeri juga atau gimana nih? Oke, untuk Zipmax sendiri kita ada di 4 negara. Kita ada di Indonesia, di Thailand, di Singapura, sama di Australia. Jadi kita emang regional player dan satu-satunya exchange yang ada di 4 negara sekaligus dan terregulasi di 4 negara ini. Wah, tapi pusatnya di mana nih, Bang? Pusatnya, holdingsnya mungkin ada di Singapura, tetapi ya kita customer base dan konsentrasi dan fokus ke depan paling besar tentunya di Indonesia. Gitu. Yes, memang orang Indonesia ini luar biasa ya. Iya. Terus itu kan tadi udah ada sedikit sejarahnya ya Zipmax. Ini apa sih pas membangun Zipmax ini tantangannya nih? Terus apa aja cara mengatasi tantangan dalam membangun Zipmax? Karena kan udah cukup lama juga ya, Bang ya. Oke, jadi tantangan utama karena kita langsung di beberapa negara itu adalah regulasi. Jadi setiap negara punya regulasi yang berbeda-beda dan kripto ini juga sesuatu hal yang baru. Jadi kadang-kadang pemerintah juga belum tahu nih regulasinya mau caranya bagaimana, mau dibawa kemana. Ini yang kita hadepin. Tapi karena memang kita punya partner yang kuat, kita menghadapi dengan regulator yang benar di setiap negara, kita mau 100% terregulasi. Dari situ akhirnya kita juga lama-lama membantu pemerintah di masing-masing negara itu untuk membangun bareng gitu loh. Karena sama-sama belum ada, sama-sama dari pelaku market dan regulator gitu ya. Jadi dari situ kita kolaborasi bersama. Tantangan pertamanya itu. Keren lah awal-awal langsung kolaborasi sama pemerintah ya kan. Ya, harus sih Susah itu juga, pasti. pemerintah juga pasti bingung kan ini Mm-mm. gimana gitu ya. Betul 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 betul. Oke, terus kalau itu kan dari Zipmax. Kalau misalnya dari Bang Rey-nya sendiri nih, Bang Rayman sendiri kenal Bitcoin itu sebenarnya dari kapan nih ya kan? Nostalgia lah sedikit ya. Tantangan dan hal menarik apa sih yang bisa Bang tangkap awal-awal mengenal Bitcoin itu? Oke, jadi mungkin pertama kali saya dengar kata-kata Bitcoin mungkin 2010. Itu saya lagi baca di forum apa gitu, nyasar kemana. Ini apa nih, ada tentang Bitcoin, ini duit yang di luar dari central bank. Jadi bukan central bank yang kontrol, tetapi di luar itu. Dan buat saya itu sangat menarik, soalnya dari dulu saya berasa kita hidup tuh di sesuatu, kalau bisa dibilang kayak board game monopoli ya. Biarpun kita bikin duit, kita beli hotel, kita beli apa, tetapi board game itu tetap ada yang kontrol, duit itu tetap ada yang kasih gitu ya, tetap ada yang rilis, dan ujung-ujungnya bangkrut atau enggak balik lagi ke bank gitu ya duitnya. Jadi menurut saya waktu saya baca pertama kali tentang Bitcoin, wah ini idenya fantastis, dan dari situ saya ngomong lah ke semua temen, ke keluarga, gila nih ada orang bikin bikin konsep begini-begini. Semua orang pikir apaan sih, nggak ada yang ngerti kan di 2010 2011-an dipikir wah ini Raymond Raymond gila nih apa, uh, uh, mikirnya yang bukan-bukan apa gitu ya. Ya, tapi saya tetap intriguin, bahkan saya coba beli dikit-dikit dan mining dikit-dikit zaman dulu dengan sistem mining dari rumah saja sudah cukup gitu. Kalau zaman sekarang mungkin mining rig-nya harus perlu yang besar, dan video card-nya, grafik card-nya juga perlu perlu banyak gitu ya. Kalau zaman dulu dengan di rumah aja sangat cukup gitu untuk kita keluar, kita pergi seharian, kita balik mungkin pas pulang udah dapat berapa Bitcoin gitu. Ya. Oh, berarti dapatnya berapa Bitcoin gitu ya dari Iya, kalau zaman dulu momen itu awal-awalnya ya? gampang banget. Iya, kan Waduh tambah waduh. tambah tambah lama, tambah banyak miner, tambah tambah banyak miner itu terbagi lagi gitu.
dari mining reward-nya, terus ada halvening juga gitu ya, setiap 4 tahun difficulty-nya naik terus gitu, tambah susah lagi untuk dapat Iya, Bitcoin. tapi pada zaman itu juga harganya masih belum seberapa ya kan, Bang? Tapi pernah rugi besar nggak sih? Kalau ngomong rugi sih bukannya rugi ya, tapi pernah mempunyai banyak Bitcoin pernah. Jadi kalau misalnya pernah Heeh. dengar cerita orang yang beli pizza dengan 10.000 Bitcoin atau apa, itu bukan saya, tetapi saya juga mengalami serupanya. Maksudnya dulu pernah beli Bitcoin murah banget waktu harganya masih 1 sen aja enggak gitu ya, masih 0 titik sekian gitu ya, terus mining iseng-iseng aja just to be apa ya, supportive untuk ide ini gitu. Nah, kalau misalkan dilihat nilai hari ini, mungkin ya itu nilainya udah sangat lumayan banget gitu loh. Mungkin udah nggak usah kerja seumur hidup gitu loh ya. Soalnya fantastis sekali lah gitu ya. Kalau mau di ngomongin nilainya, mungkin kalau saya pikirin saya juga bisa bisa istilahnya bisa depresi. Tetapi kita nggak usah pikirin gitu. Saya pikirinnya saya udah support sesuatu industri yang hari ini menjadi sesuatu yang life changing banget dan yang konsep yang bisa di-accept di dunia. Jadi dengan waktu itu saya beli, dengan waktu itu saya mining, I became part of the revolusi ini gitu. Iya, kalau misalnya dipikirin ya kan, ih kalau dulu itu aku simpan apa segala macam, wah ya bisa gila. Gitu kan. Iya. Jadi Karena dulu kesalahannya heeh, gini, saya udah punya tetapi simpennya nggak benar. Jadi dulu kan nggak pernah pikirin nih harganya satu hari bakalan gila. Ya mungkin saya punya app wallet, seed phrase-nya nggak disimpan benar gitu ya. Satu hari pas lihat Bitcoin 2017 kalau nggak salah, wah udah ribuan dolar. Kan saya punya nih, kan saya punya banyak nih. Waduh, mau di recover tuh udah nggak bisa. Jadi sebenarnya itu aman atau nggak aman sih Bitcoin kalau nggak bisa di recover? Sebenarnya aman banget kalau misalnya bisa di recover dengan gampang, artinya bahaya gitu. Saya sendiri nggak bisa recover, artinya itu encryption Bitcoin memang sangat secure gitu ya. ya, Tetapi jamin kita ya. memang harus keep dengan benar gitu ya. Whether itu melalui centralized exchange atau kita kalau pakai hardware wallet atau dengan wallet-wallet lain, kita harus simpan dengan benar gitu. Oh, berarti memang sempat hilang berarti yang lama-lama punya itu ya, Bang Rey? Iya, Karena nggak Bitcoinnya bisa sih recover. kemana-mana, cuman kuncinya aja yang hilang ya. Iya, cuman kalau Ya. tapi udah berhasil di-recover pada akhirnya? Eh, belum sih, mungkin satu hari Belum? akan saya coba recover lagi. Iya, lumayan kalau udah Anda tahu Iya, ya kan? iya. Oke, oke. Ih, keren sih, emang udah pemain lama lah bisa dibilang Bang Raymond ya. Mm-mm. Terus kan kemarin ada berita nih ya kan pada tanggal 27 April 2021 kemarin Kepala Bapepti mengatakan jumlah pengguna aset kripto yang terdaftar di sejumlah bursa spot di Indonesia itu mencapai 4,4 juta orang. Hmm. Terus transaksi kripto termasuk Bitcoin di Indonesia itu mencapai 126 triliun per Maret 2021. Gila sih. Terus bagaimana nih Bang Raymond memaknai ini nih? Apakah terlalu kecil atau bisa tumbuh besar di masa depan? Terus ada nggak sih kayak peluang dan tantangan yang tersendiri nih menurut Bang Raymond gimana? Oke, jadi untuk masa depan saya percaya banget ini angka pasti akan jauh lebih besar ya. Jadi yang tadi angka 100 sekian triliun per bulan atau apa gitu ya. Kalau misalkan kita lihat exchange di luar negeri aja, satu exchange yang saya nggak sebut namanya, itu aja satu hari udah bisa 1.000-an triliun per hari volumenya rupiah gitu ya. Dan bahkan kita satu bulan tadi kan baru 100-an triliun ya. Jadi pasti ke depannya akan nambah terus karena penggemarnya dan the acceptance untuk kripto jadi sebagai investasi tools, Bitcoin sebagai store of value dan lain-lainnya ini berkembang terus dan ini tambah di 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 accept di masyarakat tambah banyak terus, bahkan institusi juga sudah masuk dan bank-bank di luar negeri juga sudah mulai bisa terima kripto sebagai
sebagai ini udah bisa deposit dan di trading di bank-bank luar ini gitu. Jadi udah pasti ke depannya akan lebih banyak angkanya dari yang sekarang itu. Betul, sekarang aja ibaratnya ya anak-anak muda, anak milenial kita bilang udah pada itu semua ya kan. Nanti Ya, gimana lagi ke depannya pasti. Tapi ada nggak sih kemungkinan di Indonesia sendiri bakal jadi alat nilai tukar lah gitu Bitcoin itu sendiri, karena sampai sekarang kan masih Indonesia belum ya, masih ditolak lah gitu bisa ya, dibilang. itu kan tolak karena kebijakan dari BI ya. Kita tidak boleh pakai instrumen apapun kecuali rupiah untuk ini tukar pakai apapun kecuali rupiah untuk transaksi. Jadi kalau ke depannya apakah kripto akan bisa atau tidak itu saya serahkan ke pemerintah kita dan ke Bank Indonesia gitu ya, karena mereka memang yang paling tahu kondisi Indonesia saat ini bagaimana gitu. Tapi dari Bang Raymond sendiri percaya ya ke depannya nih peluangnya tetap besar, makin tinggi angkanya tadi ya. Sangat besar. Jadi biarpun kita nggak bisa pakai buat instrumen untuk transaksi, kan kita bisa jual beli untuk Jual beli investasi gitu betul, ya. Jadi investasi sih. di situ diperbolehkan gitu ya. Oke, terus kalau misalnya kalau untuk kayak Kak Sandra ini kan masih pemula gitu ya kan. Yang paling Kita semua yang pemula lah di iya, sini. tapi orang lama lah Bang Raymond. Tapi kalau yang paling safe gitu, karena kan ya pasti takut lah, ini kan riskan gitu kalau trading. Investasi yang paling aman gitu menurut Bang Ria. Apakah kayak lagi kayak gini nih, lagi jatuh nih kan harga masih rendah gitu. Dibeli aja dulu terus didiemin aja atau sebisa mungkin dijual beli di harga segini. Ada nggak sih Oke, tipsnya? Tapi jadi kalau kalau untuk buat investasi ya. investasi yang saya tadi bilang time in the market lebih penting daripada timing the market ya. Apalagi sekarang harganya lagi jatuh ya. Kita lihat berapa bulan lalu dan harga hari ini mungkin hampir setengah harga gitu ya. Kalau kita lihat movement Bitcoin itu turun lebih dari setengah harga, itu udah berkali-kali turun bahkan sampai 70% koreksi. Mungkin ini baru 50-an% ya. Itu udah berkali-kali. Saham apapun juga gitu. Perusahaan paling besar di dunia, misalkan Amazon dan lain-lainnya itu pun mereka pernah mengalami penurunan 40%, 60% gitu ya. Itu biasa banget. Tapi di dalam perjalanan berapa tahun itu mereka nilainya akan jadi lebih tinggi terus dari yang mereka pernah mengalami drop itu, dan all time high-nya pasti ada terus. Jadi kalau misalkan mau tips apakah ini good time to buy or not, yes, maksudnya sekarang it's always good time to buy gitu ya. It's always good time to buy karena sifatnya Bitcoin itu adalah untuk hedge melawan inflasi gitu. Ya. Oke, siap. Siap, berarti ya nggak ada masalah ya mau di harga berapapun kalau tujuan investasi ya udah Ya. aja gitu ya. Jadi sebenarnya anytime bisa di ya jadi sebenarnya bisa ya. Jadi misalnya dengan konsep DCA, dollar cost averaging, kita bolehlah misalnya setiap tanggal 1 setiap bulan beli sedikit-sedikit gitu ya. Dan kalau kita lihat nanti ke depannya 2-3 tahun ke depan udah nggak penting gitu kita belinya di harga berapa, karena daripada kita coba timing the bottom, harga paling murah berapa gitu. Bedanya berapa sih? Bedanya mungkin cuman 5%, 10%, tapi upside-nya jauh sekali gitu. Nanti harganya ke depannya sudah tinggi sekali gitu. Iya, betul. Jadi karena memang banyak orang ya, hampir semua orang percaya pasti walaupun sekarang lagi jatuh, tapi bakal ada masanya dia bakal meroket lagi ke the moon lagi ya. Iya, itu saya percaya, apalagi dengan situasi sekarang dan the macro bull market masih intact, itu masih nggak kemana-mana. Jadi saya percaya kita masih di bull market sekarang, sekarang mungkin lagi koreksi sedikit aja gitu ya. Iya, tapi kalau misalnya ada yang bilang nih ya kan,
bakal naik itu perkiraan nih mudah-mudahan akhir tahun. Itu ada dari Bang Rey sendiri kira-kira menurut Bang Rey gimana? Apa memang bakal akhir tahun naik atau awal tahun atau gimana gitu? Ada Oke, jadi gambaran nggak gitu? kayaknya sekarang kita udah sideways 3 bulanan mungkin ya. Kalau misalnya akhir tahun naik atau enggak, eh, pasti harga akan drastis beda dari harga sekarang. Ke atas atau ke bawah, saya akan memilih ke atas. Kalau ke atas, ya targetnya ke berapa nih ya? Soalnya kan sekarang, seperti tadi saya bilang, bull market masih intact. Bull market adalah market yang bullish, market yang masih akan naik gitu ya. Itu namanya bull market. Uh, Kalau saya targetkan mungkin mendekati 100.000 US gitu ya, dan banyak sekali analis yang patokin harga di 100.000 karena mungkin 100.000 itu angka yang bulat atau apa gitu, dan kita aja sudah sampai 64.000, jadi untuk mencapai 100.000 tuh sudah dekat sekali. Jadi saya percaya akhir tahun ini kita akan mendekati ke angka itu kalau kondisi ekonomi di dunia tetap on track dari sekarang gitu ya, nggak ada hal-hal yang aneh terjadi lagi di dunia ya. Itu saya percaya akan 100.000. Iya, karena kan kita ini lagi krisis dunia juga gitu masalahnya ya kan. Iya, Ya iya, mudah-mudahan lah kalau akhir tahun memang bisa sampai segitu, iya, lumayan cuan ya. iya. Oke, terus terkait rencana peluncuran bursa berjangka aset kripto di Indonesia, terus publik sebenarnya terus menanti nih, kabarnya kan kata Pak Wamen Perdagangan nih akan hadir pada tahun ini juga. Nah, apa pendapat Bang Rey dan apa perbedaan bursa itu dengan exchanger kripto yang selama ini digunakan oleh warga Oke, kripto saya di Indonesia? menanti banget bursa di Indonesia ini karena dengan adanya bursa yang udah pasti untuk konsumen akan jauh lebih aman gitu ya. Dengan adanya bursa, semua flow dan semua apa udah terjamin banget ya, kita udah nggak usah ragu lagi. Misalkan kita mau berinvestasi, ini perusahaan bener nggak sih, ini apa, kita tinggal lihat ini terdaftar nggak gini ya, ini apakah member of the bursa atau tidak gitu ya. Jadi yang dimaksud bursa tadi, saya menanti banget gitu, karena itu akan bikin jauh lebih banyak orang nyaman deh untuk investasi ke kripto gitu. Ya benar, karena tapi memang sebenarnya ada nggak sih kayak exchanger yang abal-abal gitu? Oh ya Pak, tentunya ada ya, dengan industri yang sangat atraktif begini, pasti tiap kali ada bad actors. Nggak usah di Indonesia, di satu dunia pasti banyak gitu ya. Oke, Ya, berarti memang ini dinantikan lah ya, kalau memang udah dari Indonesianya sendiri pasti terjamin lah kayak gitu ya kan. Mungkin karena terjamin. juga pemerintahan kita ngelihat pertumbuhannya luar biasa nih kayak di Indonesia, semua orang dari muda tua mainnya ini semua gitu kan. Hmm. Terus balik lagi ke si ini ya, si Bitcoin tadi yang katanya akhir tahun ini 2021. Ini sejujurnya kalau dari Bang Raymond sendiri udah banyak ngambil juga nggak sih di momen kayak gini, pada beli lagi nggak sih? Ya Pribadi ya gitu. kepengennya kita beli lagi terus ya. Tapi mungkin karena dari dulu udah beli juga, kalau tiap kali drop nanti eh, mungkin kekurangan juga nih dananya. Waduh, karena kita tiap kali drop dikit udah beli lagi gitu ya. Tetapi ini ya seperti yang tadi saya bilang, momen yang bagus gitu ya. Iya, karena I think dari a lot 900 of juta ya. iya, a lot of crypto, pemain kripto pasti berasanya begitu banget. Waduh, tiap kali turun udah beli by the dip, lama-lama it's like by the dip terus sampai kapan gitu ya. Sabar aja, nanti satu hari naik lagi. Yang penting kita beli koin yang ada masa depan, yang akan yang jelas gitu ya. Ini sedikit pertanyaan nih, tambahan ya Bang. Mungkin warga kripto juga banyak yang pengen tahu nih. Ada nggak sih tipsnya untuk gimana sih mencari atau membeli koin yang jelas fundamentalnya ke depannya gitu? Ada nggak tipsnya? Jadi kan kita takutnya nanti ini nggak ada masa depan, gini-gininya malah harganya hancur gitu. Ada tipsnya nggak nih Iya, dari? dengan begitu banyak berapa ribu koin ya, mungkin tipsnya satu, lihat
dulu itu proyeknya apa sih yang dijanjiin proyek itu, dan kalau udah kelihatannya wah ini proyek bagus nih, next lihat perusahaannya siapa di belakang perusahaan itu, carilah informasi, do your own diligence, due diligence gitu ya, do your own research gitu, semuanya dilihat dulu di perusahaannya, terus lihat komunitasnya, lihat sentimennya, terus kira-kira ini koin 5 ke 10 tahun bagaimana, harganya sekarang murah atau enggak gitu. Kalau di Zipmax kita udah kurasi semua itu dari tim kita gitu. Jadi apa yang kita masukin ke Zipmax itu koin kira-kira yang akan long lasting ke depannya, tetap ada gitu, dan ke depannya pasti apa bisa kasih bisa jadi investment yang baik gitu ya. Oke, berarti uh, intinya ya memang harus rajin-rajin lah ya dibaca-baca dulu Iya, tentang perusahaannya gimana gitu ya kan, terus itu letak iya. di mana. Karena kemarin aku ada sharing-sharing sama temen juga kayak koin-koin yang dibilang mereka koin micin lah gitu ya. Hmm. Itu kayak kalau menangnya sekali menang itu hoki bisa sampai ratusan juta gitu ya kan. Tapi gara-gara banyak yang dibeli dicoba-coba itu banyak juga yang langsung hilang gitu. Setelah orang beli hilang gitu koinnya. Udah nggak ada lagi. Betul, 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 Nah, betul. saya pernah rasain kayak gitu, beli satu koin, besokannya tiba-tiba naiknya udah 2 kali lipat, kaget kan, kok bisa Ah, naik 2 kali lipat, tunggu 3 hari, habis itu hilang gitu, bukannya hilang, maksudnya nilainya jadi setengah yang saya beli. Nah itu banyak sekali kalau di altcoin sekarang, emang ada ribu-ribuan di luar situ ya. betul. Ya. Ya, tapi sebanyak itu terus kayak nggak jelas gitu, tapi kok kayak jadi gampang dibikin gitu ya, Bang Ri? Hmm, ya untuk bikin sesuatu gampang ya, untuk bikin sesuatu dan bisa bertahan di jangka lama itu susah ya. Jadi Betul. banyak sekali yang baru-baru ini tiba-tiba naik itu karena hype doang sih sebenarnya. Ya, apalagi emang lagi hype ya, nggak cuma di Indonesia, bahkan di mana-mana udah itu aja ya kan yang dibahas. Hmm. Anak-anak muda lihat di Instastory juga nge-share-nya itu, lagi cuan nih hari ini, atau lagi yang pas merah kemarin, aduh lagi market lagi berdarah-darah gitu. Iya. Oke, sebelum kita closing nih Bare, ada nggak yang mau disampaikan untuk warga kripto ya kan? Entah itu tips, atau mungkin hold coin ini atau apa gitu, ada nggak tips dari Bang Raymond? Aduh, kalau saya sih setiap kali bilangin ke orang, apalagi saya lihat sekarang banyak banget newcomers yang masuk ke kripto, nggak pernah beli Bitcoin gitu. Begitu masuk, 60-an% orang yang baru masuk langsung beli altcoins ya. Di luar Bitcoin adalah namanya altcoins. Eh, untuk saya sih always belajar dulu Bitcoin itu apa, asal usulnya apa, fundamentalnya apa, historinya apa sih, sejarahnya Bitcoin apa sih, kenapa sih sampai hari ini bisa ada kripto gitu ya. Dan itu Bitcoin akan kasih penjelasan yang baik untuk semua itu. Kalau udah tahu kripto itu apa, blockchain itu apa, cara kerjanya gimana, boleh kita lihat proyek sana sini gitu ya. Kalau untuk pemula, mungkin saya bilang boleh coba trading dikit-dikit. Kalau lagi waktu down begitu, jangan FOMO, jangan nanti pas lagi tinggi baru kepengen beli gitu ya. Kalau lagi rendah gini malah takut masuk gitu ya. Ya mungkin tips yang saya bisa kasih kayak begitu. Iya, intinya jangan juga panik buying ya, gara-gara nanti Iya, ngelihat satu koin lagi jangan panic naik. buy, jangan panic sell, dua-duanya. Iya, Iya. Ya, untuk yang mau resiko rendah mungkin ya main investasi ya, jadi nggak stres mikirin harga gitu ya, Bang Ria. iya, iya, Jadi beli sedikit 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 tanpa memikirkan harga gitu ya. Yang penting ditabung aja gitu. Oke, iya. kalau begitu terima kasih banyak atas waktunya Bang Ya, terima Raymond ya. kasih Cassandra. Terus kalau mungkin teman-teman pengen tahu tentang Zipmax lebih banyak, bisa kemana nih Bang Ray? Ke Oh, Instagram kah bisa atau ke webnya? bisa ke web kita di zipmax.co.id, bisa cari aplikasi kita di App Store, Woi, sudah ada ada di aplikasi Google, juga ya di ya. Play Store ya, ya bisa cari aplikasi kita. Oke, kalau Bisa join begitu komunitas kita juga di Telegram ya, Telegram. Zipmax Troopers ya. Nah, itu dia audio kripto. Kalau misalnya mau join bisa langsung ya. Sekali lagi terima Ya, kasih untuk Bang Raymond atas waktunya dan tips-tipsnya udah sharing dengan kita dari
kode kripto ya. Ini benar-benar berguna sekali. Jadi pastiin kalau kalian pengen jadi investor ya, berinvestasi di Bitcoin, ini bisa jadi bahan pembelajaran kalian. Oke, sebelum kita closing, jangan lupa ya, ini nanti di-like, di-subscribe, di-share ke teman-teman kalian, karena ini pasti berguna sekali. Terus juga mau ingetin lagi untuk cek link di description box, karena kita ada giveaway 30 kaos bertemakan Bitcoin, dan juga voucher senilai 2 juta rupiah di Bitcoin, BTC ya, lumayan loh. Oke, terus juga di video berikutnya, di episode minggu depan, kita akan mengundang lagi ya tamu-tamu keren lainnya, ya ada bos-bos besar crypto exchanger Indonesia lah pastinya, kayak Bang Raymond ini ya, yang pastinya bakal berguna sekali. Ya, oke, kalau begitu kita akan bertemu lagi di waktunya investasi Bitcoin di episode selanjutnya. Bye-bye!